perusahaan. Jadi setelah disurvei, karyawan itu ternyata merasa puas dan senang kalau dalam satu perusahaan itu ada SOP yang jelas, ada sistem pelatihan gitu ya. Kenapa? Karena mereka merasa dibimbing dalam melakukan pekerjaan. Mereka merasa ownernya atau perusahaannya peduli sama mereka. Nah, kalau kita peduli sama karyawan kita, Bapak Ibu, maka karyawan kita juga akan peduli sama customer kita. Jadi kalau ada karyawan keluar masuk, jangan buru-buru mikirnya soal gaji dan gaji. Bukan cuma soal gaji. Kita punya nggak SOP? Kita punya nggak sistem training? Karyawan kita kerja di tempat kita jadi lebih pinter nggak? Gitu. Nah ini harus kita siapkan. Nah yang berikutnya adalah powerful grand opening. Jadi bagaimana grand opening itu tempat kita kelihatan ramai. Karena grand opening itu penting. Grand opening ini kesan pertama. Kesan pertama ini harus menarik, harus menggoda. Kalau kita baru buka restoran, tempat kita kelihatan sepi-sepi aja gitu ya. Nah ini juga orang akan berpikir, oh kayaknya nggak laku gitu ya. Kayaknya nggak enak. Makanya sebisa mungkin kalau buka cabang langsung ramai. Saya punya level of confidence atau tingkat keyakinan kalau saya buka cabang itu pasti ramai dan ngantri. Ya, kenapa? Bukan pakai penglaris, karena kebetulan saya udah buka ratusan cabang jadi hafal polanya. Kuncinya apa? Kuncinya adalah persiapan. Ya, seperti video berikut ini ya, ini di Pecarela dan di Horestik. Jangan berhenti di pinggir. Ini bukan ngantri sembako ya. Iya, nanti saya jelasin. Udah siap ya, ready ya? Apa siap? Ya, kita buka. Oke, nah apa aja persiapannya sebelum kita buka cabang? Ya, yang pertama ini 1-8 minggu, ini lumayan lama. Kita tentukan dulu siapa target market utama kita. Kita harus kenal siapa sih target market kita. Jangan sampai ngomongnya gini, oh mas yang makan di saya tuh semua umur, dari anak kecil sampai orang tua itu makan di tempat saya. Berarti masih belum kenal siapa target market utamanya. Kalau sudah kenal target market utamanya, oh mas ternyata target saya tuh anak muda. Ya cari lokasi-lokasi yang banyak anak mudanya. Kira-kira di mana? Daerah kampus, dekat sekolah gitu ya. Kalau target marketnya anak muda, jangan buka di daerah perumahan karena itu segmen keluarga, atau daerah perkantoran karena itu segmen untuk para karyawan. Nah setelah tahu siapa target marketnya, baru bayar sewa tempatnya, kemudian lakukan renovasi. Nah selama proses renovasi ini kita bisa sambil merekrut dan mentraining karyawan. Setelah itu baru lakukan aktivitas grand opening atau launching. Apa aja? Ya kita siapkan sosial medianya, kemudian kita pakai influencer, bagikan leaflet, bagikan voucher gratis. Oh mas berarti tadi datangin konsumen kayak tadi gratis? Iya. Untuk mendatangkan konsumen ada biayanya, namanya customer acquisition cost, atau yang kita kenal dengan biaya promosi. Mas kalau bikin antrian kayak gitu budgetnya berapa? Antara 1,5 sampai 2 juta. Nggak apa-apa kita keluarin uang maksimal 2 juta untuk membuat antrian gitu ya. Tapi besoknya kita bisa punya potensi omset 5 sampai 10 juta. Nah, biaya promosi harus kita masukkan ke dalam biaya investasi. Karena itu untuk mendatangkan konsumen datang ke tempat kita. Jadi jangan sampai investasi ya kita mau beli kompor, mau
tapi buat promosi kita nggak cadangkan, selalu cadangkan, gitu ya. Nah, teman-teman, itu jurus yang ke-6 ya. Sekarang kita masuk ke jurus yang ke-7. Ini powerful dashboard monitoring. Nah, ini masih jarang dilakukan oleh pengusaha kuliner. Saya lihat masih banyak pebisnis kuliner yang masih berbisnis mengandalkan feeling. Nah, ibaratnya bisnis kita itu adalah kendaraan kita untuk kita mencapai ketujuan kita. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau dari Jogja mau ke Bali disuruh pilih kendaraan, kira-kira kendaraannya pilih yang mana? Pilih yang A atau yang B? Pasti yang B, atau yang A dinaikin ke yang B, ya. Kenapa? Karena yang A lambat, kapan sampainya? Kemudian kalau yang B ya cepat, waktu tempuhnya terukur. Kenapa? Karena yang A ini sederhana, nggak ada sistemnya, nggak ada mesinnya, nggak ada komputernya, dashboardnya. Kalau yang B ya lengkap, kompleks. Ada mesin jetnya, ada sistem navigasinya, semua bisa diprediksi. Kalau yang A nggak perlu instruktur, siapa orang semuanya bisa kok, tinggal naik goes jalan. Cuma nyampe ke tujuan, wallahu a'lam, ya. Kapan sampainya kita nggak tahu. Kalau yang B perlu instruktur, perlu jam terbang, perlu latihan. Nah, Bapak Ibu, sering dalam seminar-seminar disampaikan, oh kita harus punya sistem autopilot. Menurut saya agak kurang sepakat. Kalau belum apa-apa udah ngomongin sistem autopilot, nanti salah-salah yang terjadi, bisnisnya ditinggal-tinggal. Kalau dalam bisnis, prinsip saya gitu ya, kalau kata orang Betawi, bisnis itu harus bau tangan yang punya. Harus ada soul kita di situ. Kita harus memahami bisnis kita. Kita harus jadi pilot, bukan cuma sekedar autopilot. Ciri-ciri pilot itu apa? Dia tahu mau kemana pesawatnya pergi. Dia tahu kemana tujuannya dia. Ya. Dia bisa mengoperasikan semua dan bisa membaca semua instrumen yang ada di kendaraannya dia. Itu adalah pilot. Kalau cuma nyuruh-nyuruh, nggak ngerti dan nggak tahu mau kemana, itu namanya bukan pilot, itu namanya penumpang. Ya, benar, tahu sampai aja kalau penumpang. Ya, nah, Bapak Ibu, sekarang nggak usah jauh-jauh deh ngomongin kokpit pesawat terbang. Kita bicara dashboard sepeda motor, speedometer motor. Bayangin kita naik motor atau naik mobil, blank. Nggak ada speedometer, nggak ada dashboardnya. Kita nggak tahu bensinnya ada apa enggak, olinya ada apa enggak. Gimana nanti aja kita jalanin. Di tengah jalan mogok, ya apes. Jangan sampai bisnis ini mengandalkan apes atau hoki, karena kita nggak tahu. Kalau ada speedometer kita udah ngerti. Oh, ini bensinnya tinggal sakmene. Di depan berarti harus cari pom bensin isi, supaya nanti nggak mogok di tengah jalan. Malam-malam mogok, waduh repot. Nah, jadi bisnis itu harus ada dashboardnya. Nah, di sini dashboard yang saya pakai nggak harus mahal-mahal. Balik lagi saya bilang, Bapak Ibu, bikin sistem itu nggak harus yang mahal. Saya pernah pakai sistem yang mahal-mahal, harga puluhan juta, ratusan juta. Akhirnya nggak kepake. Yang kepake itu sistem yang cuma pakai Excel. Karyawan saya bisa ngerti. Nah, ini saya kasih contoh. Ini dashboard untuk saya monitor keuangan saya di setiap cabang. Dari dashboard ini saya bisa ngerti berapa target di cabang itu. Bakal tercapai nggak targetnya? Berapa belanja bahan bakunya? Berapa gaji karyawan per hari itu? Ada untungnya nggak? Untung per hari itu berapa? Termasuk stok bahan baku ada berapa? Termasuk juga dari sini saya bisa tracking duit saya kemana larinya. 1.000 perak pun kelihatan. Karena
apa? Nyambungnya ke laporan arus kas dan laporan laba rugi. Nah, saya kasih contoh cara bacanya. Saya punya target omset 150 juta per hari. Ya. Berarti dalam 1 bulan saya harus dalam 150 juta per bulan. Berarti dalam 1 hari saya harus dapat 5 juta. Nah, kita lihat aktualnya. Achievementnya baru 110 juta. 110 juta ini didapat dari 2.400 sekian tamu, ada 1.000 faktur atau nota, kemudian ada 6.300-an item terjual. Nah, 110 juta ini rata-ratanya berarti 4,4 per hari. Ada 97 tamu kurang lebih setiap harinya yang berbelanja per orangnya 45.000. Nah, terus kalau mau naikin omsetnya dari 150 ke 110 ke 150 gimana? Ya tinggal ditambahin. Rata-rata per orangnya kan 45.000. Berarti saya cukup nambah 600.000, ya sekitar 15 orang per hari. Atau jumlah ininya dinaikin. Mas, angka-angka ini dari mana, Mas? Bingung saya lihatnya. Angka-angka ini pasti ada di mesin kasir Bapak Ibu. Ini angka-angka ini semua ada di mesin kasir. Jangan-jangan nggak sadar. Di POS, di mesin kasir ada semua angka-angka ini. Jangan sampai mesin kasir atau POS-nya cuma buat cetak struk aja buat konsumen. Kan sayang banget. Tapi bisa dipakai juga sebagai tools dashboard. Terus apalagi yang harus dijagain? HPP. Kita punya target HPP 50%. Oh ternyata udah lebih 200.000. Warnanya merah otomatis. Kita punya target gaji karyawan 12%. Oh ternyata baru 11,6%, masih aman. Walaupun gaji karyawan dibayarinya bulanan, kita harus tahu setiap hari gaji karyawan kita udah berapa persen dari omset. Terus saya juga agak kurang sepakat kalau ada orang bilang, oh karyawan itu aset. Bukan, karyawan itu bukan aset. Karyawan itu biaya, karena harus kita bayar. Yang aset itu adalah karyawan yang tepat. Karyawan yang rajin, yang jujur, yang bisa majuin tempat kita, bisa menghidupi, bukan cuma numpang hidup, itu baru aset. Tapi masalahnya kan nggak semua karyawan begitu di tempat kita. Jadi kita harus betul-betul kontrol mereka. Nah ini mungkin kita akan bahas di lain kesempatan gitu ya, cara mengisi dan cara membuatnya. Tapi intinya pagi hari ini saya akan kasih rumus kaya buat teman-teman, buat Bapak Ibu. Ini rumus kaya itu sederhana. Ini di bisnis apapun gitu ya. Rumus kaya itu ya cuma ini. Kaya itu sama dengan tinggi kali banyak kali sering. Ya. Yang tinggi itu apa? Untungnya atau marginnya. Untuk mendapatkan margin yang tinggi atau keuntungan yang tinggi, bukan berarti kita harus menjual barang-barang yang mahal. Tapi kita bisa mengontrol pengeluaran kita. Kita bisa mengendalikan cost kita. Supaya apa? Supaya ada kelebihannya. Kemudian kita juga harus belajar yang namanya marketing. Karena tugas marketing adalah mendatangkan orang sebanyak-banyaknya. Supaya pembeli kita banyak. Dan juga kita harus memahami operation. Tugas operation apa? Membuat orang yang sudah datang kembali supaya pembelian kita menjadi sering. Nah inilah rumus kaya, margin tinggi. Kaya itu sama dengan margin tinggi kali pembeli banyak kali pembeliannya sering. Jangan sampai kita berbisnis itu udah mah untungnya tipis, kemudian yang beli sedikit. Udah gitu yang udah pernah beli nggak mau balik lagi. Bakal kaya nggak kalau yang bawah ini? Nggak bakal kaya ya. Oke, sekarang masih di foto? Masih di foto. So udah? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke jurus yang terakhir, jurus yang ke-8.
powerful prospektus bisnis. Jadi mengembangkan bisnis kuliner ini bisa ada dua cara. Teman-teman bisa pakai cara yang konvensional, gitu ya, atau organik. Caranya gimana? Bangun bisnis, keuntungannya ditabung, keuntungannya untuk buka cabang baru. Kalau yang anorganik dengan cara memfranchise-kan atau memitrakan, ya. Nah, memitrakan itu kita harus membuat yang namanya prospektus atau proposal bisnis. Jadi saya kasih wawasan juga buat Bapak Ibu, jangan sembarangan pakai kata franchise atau waralaba, karena sanksinya pidana dan denda kalau Bapak Ibu belum punya yang namanya STPW atau surat tanda pendaftaran waralaba. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, untuk mendapatkan STPW, syarat mutlaknya Bapak Ibu harus punya yang namanya prospektus usaha. Apa itu prospektus usaha? Intinya proposal bisnis yang di dalamnya ada ringkasan tentang usahanya Bapak Ibu, ya, profil bisnisnya, kemudian profil investasinya, produknya, investasinya berapa, kebutuhannya, proyeksi balik modalnya seperti apa, kemudian poin-poin dalam perjanjiannya apa saja, hak dan kewajiban apa saja. Nah, itu harus masuk ke dalam prospektus bisnis, ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu 8 jurus yang bisa saya sampaikan. Saya sampai pada kesimpulan bahwa membangun bisnis kuliner itu mudah, ya, asal tahu ilmunya.